godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Madua Sungai Deru yang terhormat Bapak Asmir Samin SAG MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kita hormati Buya penceramah kita pada siang hari ini, Buya Doni Putra SPDI. Yang terhormati Wakil Kepala Madrasah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mandua Semeru. Selanjutnya kepada siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 yang kami banggakan. Pertama sekali kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan anugerahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita telah dapat datang untuk ke madrasah ini dalam rangka kita memperingati mengulangi perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada tahun 1447 Hijriah. Tepatnya hari ini adalah tanggal 5 Sa'ban. Salawat dan salam sama-sama kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Rasul kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang minaz zulumati ilan nur. Siswa-siswi yang kami banggakan, kita kembali setiap ada acara hari besar Islam kita melaksanakan mengulangi peringatannya. Kemarin
Isra Mi'raj kita kembali ke madrasah kita ini. Kemudian untuk selanjutnya mungkin lagi nanti kita keluar lagi melaksanakan kegiatan Hari Besar Islam. Dan saat ini peringatan Isra Mi'raj ini untuk apa kita laksanakan? Karena kita nanti semua Islam pun juga melaksanakan di masjid, di desa, kantor itu melaksanakan. Ini yang lagi. Setelah kita melaksanakan Isra Mi'raj ini, tentunya ada aplikasi, ada perbuatan kita, ada karakter kita nanti. Sebab apa? Rajab itu adalah bulan Allah, Saban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Ramadan itu adalah bulan umatku. Tidak sampai Ramadan kita ini. Doa yang selalu diucapkan di dalam bulan Rajab ini adalah, ya Allah, berkahilah Rajab Sa'ban ini. Allahumma barik lana fi wa balik nabi dihafal doanya. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab Sa'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi hari ini Rajab ini kita mulai mengetahui guna kita apa kita melaksanakan peringatan ini. Karena Rajab itu Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menjemput salat. Bukan sekedar untuk dijemput, tidak, tetapi untuk diamalkan untuk bagi umatnya, itu tujuannya. Hari ini kita diberitahu Sabar kita mulai melaksanakan, kemudian kita di dalam Ramadan nanti jangan sampai ada siswa-siswi dua yang tidak salat. Salat apa? Salat tarawih. 5 waktu itu sudah wajib. Salat 5 waktu sudah wajib. Tarawih ini salat sunnah. Setelah kita memperingati ini, mengenal untuk apa kita salat, kenapa kita salat, supaya nanti di dalam perbuatan kita 5 waktu ditambah lagi di dalam bulan Ramadan, jadi kita hanya berzikir di dalam masjid. Dalam Ramadan nanti ingat, kadang-kadang ramai, dalam masjid ramai, di luar masjid juga ramai. Mesti ramai keduanya. Dalam masjid ramai orang salat, di luar masjid ramai juga. Ini jangan sampai ada siswa manua yang demikian, yang ramai di luar masjid orang salat, kita ramai, apalagi petasan itu. Jadi ini mohon kepada siswa-siswi kami, selama mengetahui hal ini jangan kita lalaikan. Kita ketahui bagaimana kita mengamalkan. Sebab dosa. Kita tahu tidak mengamalkan apa yang kita ketahui, itu dosa. Kenapa? Tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Kita mengenal, tahu perbuatan yang lain. Apalagi siswa agama, sekolah umat. Dan jangan ada nanti informasi siswa manual setelah melaksanakan Isra Mi'raj tidak salat. Kemarin Rabu kemarin, itu banyak yang salat berjemaah di sini Zuhur. Sebelumnya separuh yang laki-laki.
Tapi setelah ini jangan lagi makin hari tidak melaksanakan. Kemudian ada yang terlambat juga salat. Kita berjemaah zuhur di sini terlambat salat. Yang lain sudah berjemaah. Yang terlambat silakan bentuk jemaah lagi untuk salat. Walaupun itu wanita silakan imam wanita saja. Boleh. Karena laki-laki sudah semuanya. Kalau laki sudah salat, yang terlambat dia tidak mau salat itu. Nah, ini jangan sampai. Tapi wanita terlambat salat, dia salat juga siswa. Tapi sendirian. Padahal bahkan banyak boleh. Silakan yang wanita, karena kalau kita sendirian satu derajat. Kalau sudah berjemaah sudah 27 derajatnya. Jadi kalau semua itu walaupun wanita sama wanita, tapi yang jelas imamnya wanita, jangan nanti laki-laki menjadi makmum. Salah nanti. Ya? Melihat wanita berjemaah, yang laki terlambat langsung jadi makmum. Nanti kamu yang jadi wanita nanti. Imam wanita yang laki-laki tidak boleh mengikuti. Kenapa demikian? Nanti beliau menjelaskan. Jadi maka sebab itu kita di dalam setelah memperingati Isra Mi'raj ini tujuannya bagaimana kita memahami kita salat, bagaimana kita khusyuk salat, bagaimana kita mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Salat mau dilaksanakan, datang MBG, nasi sudah yang ingat nasi itu dapat bagian atau tidak? Kemarin nasinya sudah dimakan, tidak mau sholat lagi. Kenapa? Kekenyangan. Dalam puasa dia, kenapa dia sholat sudah kenyang? Semua kolak itu dimakannya dihabiskan. Tambah lagi nasi lagi, tambah banyak. Sehingga tidak kuat lagi untuk salat. Salat pun ngantuk depan. Jadi ini tujuan kita bagaimana supaya dengan adanya mengulangi Isra Mi'raj ini, tujuannya adalah melaksanakan salat, kita pun juga kuat untuk melaksanakan salat dan kita dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Karena salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia akan meruntuhkan agama. Bukan agama Islam, agama pribadinya, keyakinannya itu yang diruntuhkan. Karena salat itu apa? Nanti di hari akhirat yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Apabila salatnya baik, maka amalannya juga akan baik, akan diterima. Apabila salatnya tidak baik, ditolak, amalan yang lain pun akan ditolak. Jadi maka oleh sebab itu baiklah salat kita, supaya apa yang kita laksanakan ini semuanya akan diterima oleh Allah, menjadi amal ibadah bagi kita, dan ini pun yang akan menolong kita. Jadi maka oleh sebab itu nanti apa yang disampaikan oleh Buya nanti tolong perhatikan, simak, kemudian diingat, kemudian kita amalkan. Kita yakini di dalam hati, kemudian kita ikrarkan dalam pengamalan kita, kemudian baru kita amalkan. Itulah yang dikatakan iman. Ditasdikkan dalam hati, diikrarkan dengan lidah, kemudian diamalkan dengan anggota. Kalau ini kita laksanakan, mudah-mudahan manua akan menjadi baik. Kalau salat banyak tinggal, manua tidak makin baik. Maka semua itu inilah kita mulai dengan adanya kita salat berjamaah semuanya nanti. Kalau tidak ada kesempatan, tidak ada masalah. Kalau ada kesempatan berjamaah, itu silakan kita, ya, bagi siswa dan kita semuanya, supaya kita ini lebih baik nanti ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dan arahannya. Acara selanjutnya, kultum yang akan disampaikan oleh Saudara Marcel Tri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Kepala Mandua Sungai Penuh beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru Mandua Sungai Penuh, yang saya hormati Buya penceramah pada hari ini, dan seterusnya rekan-rekan seperjuangan. Pada pagi hari ini kita memperingati hari Isra dan Mi'raj, di mana ini adalah peristiwa pentingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj mengajarkan kita bahwa sholat adalah sarana yang penting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk memperbaiki akhlak kita dan membersihkan hati kita. Pada peristiwa ini Rasulullah menjemput sholat 5 waktu, di mana awalnya sholat berjumlah 50 waktu. Bayangkan saja jika sholat masih berjumlah 50 waktu, kita kemana-mana membawa sejadah, bel istirahat berubah menjadi bel sholat. Tetapi Allah Maha Pengasih, sholat diringankan menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya tetap setara dengan 50 waktu. Sholat tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga charger iman. Kita bayangkan jika HP tidak dicas, maka akan lowbat dan mati. Seperti itu juga dengan iman kita. Maka jangan heran jika kita akan gampang emosi, malas beribadah, baper berlebihan. Itu adalah dampak jika kita selalu meninggalkan sholat. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini juga menjadi pertanda dan pengingat bahwa kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan kesempatan untuk kita mengupgrade diri kita pribadi. Puasa tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga yang sulit itu menahan emosi, menahan lisan, dan menahan scroll yang kebablasan. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengerjakan sholat, dan pada menyambut bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk selalu sabar dan konsisten. Isra dan Mi'raj tidak hanya sebagai peringatan setiap tahun, tetapi juga sebagai pesan agar kita tidak meninggalkan sholat dan mendekatkan diri selalu kepada Allah. Bulan Ramadan yang kita sambut ini semoga menjadi kesempatan emas untuk memperkuat iman kita. Marilah kita menyambut bulan Ramadan ini untuk memperkuat iman kita. Kita menjadikan Isra Mi'raj ini sebagai persiapan sebelum menyambut bulan Ramadan. Marilah kita ubah diri kita. Jangan biarkan bulan Ramadan berlalu tanpa adanya perubahan dari diri kita. Marilah kita perbaiki sholat kita, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, dan berubah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan badan yang sehat dan iman yang kuat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, penampilan nasyid yang akan ditampilkan oleh perwakilan dari siswi-siswi Mandua Sungai Penuh.
ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu silakan disini acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Abdiya Domi Putra. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi. ثم الصلاة والسلام على النبينا الكريم حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sungai Penuh beserta wakil, yang kami hormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Mandua Sungai Penuh, seterusnya adinda-adinda siswa-siswi Mandua Sungai Penuh yang kami banggakan. Pertama dan terutama sekali, tidak ada ungkapan yang lebih indah daripada puji, puja serta syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang terus mengalir dalam hidup kita, nikmat yang menghantarkan kita duduk bersimpuh bersama-sama, bukan hanya sekedar silaturahim di antara kita, tetapi dalam hari ini, pagi hari ini, kita pun memperingati
peristiwa besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'raj. Kesemuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tak mampu dihitung, nikmat yang tak sanggup dibilang, nikmat yang tak bisa kita bayar dengan apapun jua. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda kita, suri tauladan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 2 tempat Allah membicarakan tentang Isra dan Mi'raj ini. Pertama di dalam surat Bani Israil ayat yang pertama, kedua dalam surat An-Najmi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Bani Israil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Isra. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu makna kata Isra. Isra artinya perjalanan malam. Namun perlu diingat, tidak semua perjalanan malam disebut Isra. Nanti ada ngause yang bermain-main di tengah malam, kami pia lambat balik Isra ida. Jangan dikira kita Isra kalau kita lambat balik malam. Isra itu perjalanan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mi'raj artinya apa? Naik ke langit. Naik ke langit jadi astronot itu Mi'raj? Tidak. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Nah, jadi itu beda Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah ujian iman. Adalah ujian iman. Kenapa ujian iman? Karena tidak ada logika akal sehat yang bisa menerima peristiwa ini. Secara akal tidak bisa diterima. Ada orang yang bisa berpindah ribuan kilometer lalu menuju langit dalam 1 malam kembali lagi. Logikanya tidak masuk. Ini namanya di luar nurul. Di luar nurul. Tidak masuk. Maka Bapak Ibu, yang bisa menerima Isra itu adalah iman. Iman yang bisa menerima. Tidak bisa akal, bisanya iman. Maka di sini yang diuji adalah iman. Isra. Mulai kita bicara, kita ambil hikmah Isra. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan dalam keadaan sedang berduka. Rasulullah sedang bersedih, ditimpa banyak musibah. Nah, kita tahu ceritanya. Meninggalnya paman beliau, meninggalnya istri beliau, dakwahnya ditolak di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah berduka. Tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Artinya kalau kita punya masalah, itu jangan dipendam. Jangan dipendam. Kalau ada masalah, kita harus healing. Healing tahu healing? Apa healing? Jelong. Kalau ada masalah, itu Bu. Kalau ibu-ibu dapat masalah, Bu, sakit kepala, sakit dada, penat, masalah banyak. Kata ke Pak di rumah, Pak, kami ni nyewa dodong. Sewa dodong. Kenapa? Healing. Jangan masalah itu dipendam.
apalagi galau. Dikit-dikit galau. Mau cek, pulsa habis, paket dado, galau. Beli paket, baru sudah beli paket, baterai habis, galau. Sudah nak ngecas HP, listrik mati, galau. Tak masuk. Rasulullah itu punya masalah yang berlipat kali ganda dengan masalah kita, tapi tidak ada cerita Rasulullah galau. Ada yang pernah dengar cerita Rasulullah sedang galau? Rasulullah tidak galau. Beda dengan kita, dikit-dikit galau, stres lagi. Rasulullah itu orangnya selalu optimis. Kalau bagi Rasulullah itu santai. Kata Andra and the Backbone itu, "Cause everything's gonna be okay." Itu Rasulullah. Ya, Rasulullah. Kita pun harus demikian. Ya. Kalau ada masalah itu jangan disimpan. Berat di dada, sakit hati, dendam kesumat. Sudah kalau dapat masalah, no problem, I'm okay, because everything's gonna be okay. Kayak gitu. Ayo masalah, welcome masalah. Masalah engkau besar, tapi Tuhanku lebih besar. Masalah engkau sulit, tapi Tuhanku memudahkan. Masalah engkau berat, Tuhanku meringankan. Kayak gitu Muslim. Seperti itu jadi Muslim. Ini enggak kalau dapat masalah tertekan, masalah banyak, aduh, dikit-dikit curhat di medsos. Jari kelingking saya diketat nyamuk. Jangan dikit-dikit dicurhatkan, dikit-dikit dibikin story di TikTok. Nggak usah. Muslim itu bukan orang yang suka mengumbar aib orang lain dan tidak mengumbar aib sendiri. Muslim itu jadi orang yang optimis. Orang yang optimis itu tidak suka mengumbarkan aibnya, semua masalah diceritakan, dibikin di story WA. Saya tidak suka dengannya, ngata-ngata saya. Sudah, tidak perlu seperti itu. Sudah, kita harus paham bahwasanya semua manusia itu punya kekurangan. Semua manusia itu tidak sempurna. Sebagaimana mereka tidak sempurna, saya pun tidak sempurna. Semua manusia ini sama. Tidak ada beda si A dengan si B. Si A ganteng-ganteng tidak dibawa mati. Si A gagah-gagah tidak bisa dipertahankan. Semuanya titipan. Kita hidup di dunia ini membawa titipan dari Allah. Betul? Kita membawa titipan. Kalau yang namanya dititipkan, maka jangan merasa memiliki. Kita dititipkan oleh Allah, jangan merasa memiliki. Manusia ini sama di mata Allah. Kita sama-sama membawa barang busuk. Tekia busuk. Nah, jadi coba cium yang punya ganti. Tekia busuk. Mulut busuk. Nah, jadi coba kata ganti. Cium. Nah, kentut busuk ya. Di sini ada yang kentutnya wangi. Ada yang wangi? Udah ada kentut wangi. Mau jadi presiden sekalipun, kalau presiden kentut pasti busuk. Artinya apa? Manusia membawa busuk, membawa barang busuk. Kalau bawa barang busuk jangan sombong. Bawa barang busuk sombong. Ini yang menjadi urusannya. Maka Rasulullah SAW ketika diisrakan yang pertama kali dibersihkan adalah hati beliau. Dihilangkan penyakit-penyakit hati, dicuci hati beliau dengan air Zam-Zam, dipenuhi dengan iman dan hikmah. Supaya apa? Supaya Rasulullah lembut. Jadi kalau kita mau sholat, hati bersihkan dulu. Kita mau belajar, hati bersihkan dulu.
kita mau beraktivitas, hati bersihkan dulu. Supaya apa? Supaya kalau hati bersih, pikiran jernih. Kalau pikiran jernih, prestasi mudah diraih, kata Agi. Artinya bersihkan hati. Jangan merasa diri lebih daripada orang lain. Ingat, iblis. Kenal iblis dah? Bro, kenal iblis dah? Kenal? Enggak kenal? Iblis itu, kita jelasin. Iblis itu pernah di dalam surga, jadi pemimpinnya para malaikat. Dilempar dari surga oleh Allah ke muka bumi ini, ke dunia ini. Perkaranya cuma satu, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam, dia dilempar dari surga. Ini kita masuk surga tidak pernah, jaminan surga tidak ada, amal kurang, kelebihannya tidak banyak, tapi merasa lebih daripada orang lain. Itu lebih iblis dari iblis. Ini yang menjadi masalah. Kita ini banyak yang lebih iblis dari iblis. Jadi iblis yang sebenarnya insecure dengan kita. Kata iblis, saya kira saya yang iblis, rupanya dia lebih iblis dari saya kan. Iblis mau menggoda, takut salah. Masa saya menggoda senior, katanya. Jangan jadi lebih iblis. Dibersihkan hati. Supaya apa? Jauh kita dari perangai setan. Apa perangai setan? Perangai setan itu selalu mencari celah-celah untuk hal-hal yang tidak baik. Karena setan berasal dari bahasa Arab syatana. Syatana itu yang pergi menjauh, yang jauh dari kebenaran. Perilaku yang baik, perilaku yang buruk. Setan itu tahu ini baik, ini buruk, dia ambil yang buruk. Itu namanya setan. Setan kan dua bangsanya. Setan itu ada yang berbangsa jin, ada yang berbangsa manusia. Setan halus, setan kasar. Iya, pernah lihat setan enggak? Ini, halo, Ferguson? Pernah lihat setan enggak, Ferguson? Ini tutorial melihat setan. Supaya kita semua melihat setan. Iya penting. Seorang muslim harus tahu setan seperti apa. Kenapa? Setan itu adalah musuh. Kalau kita mau bertempur tapi musuh tidak tahu siapa yang kita tembak, siapa yang kita serang, maka perlu kita tahu musuh. Oh, ini toh musuh saya. Jadi perlu siapa yang kita lawan. Musuh kita namanya setan. Perlu kita belajar tutorial melihat setan. Boleh setelah kita Isra ini, di bawah kita baru lihat ini setan apa enggak. Itu bisa kita lihat ya. Bagaimana tutorialnya? Pertama, mulailah kita hari ini kita lakukan semua kejahatan. Kita lakukan semua keburukan. Semua yang namanya kejahatan, keburukan kita lakukan. Kita adu domba, kita bully teman. Sampai di rumah nanti mandi berkaca, nampaklah setannya. Nampak setannya. Oh, ini toh setannya. Kok setannya ganteng? Itu setan ganteng. Kok setannya cantik? Setan cantik. Kok setannya pakai skincare? Setan sedang skincarean. Bu. Jadi mudah bu melihat setan. Mudah. Pernah kita lihat setan? Pernah. Tapi kita tidak sadar yang kita lihat itu setan. Wujudnya gitu. Karena setan itu minal jinnati wan. Setan itu alladzi waswisu fi sudur. Setan itu yang membisik-bisikkan, mengompor-ngomporkan, yang memprovokasi orang lain untuk melakukan kejahatan, namanya setan. Mau sholat, nanti dulu sholatnya. Tanggung, ini buat baik, itu setan. Setan yang dari dalam diri kita membisik-bisikkan di dada dari jin. Ini ada lagi setan yang membisik-bisikkan di telinga. Itu setannya manusia. Kalau setan jin, Allah
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita bacakan ayat kursi, lari dia. Kalau setan manusia tidak bisa dibacakan Allahu la ilaha, tidak bisa, tidak lari. Angkat kursi sama dia baru lari. Itu beda setan. Nah, jadi pernah lihat setan? Pernah lihat setan? Halo boy, pernah lihat setan nggak boy? Ibu-ibu pernah lihat setan bu? Pernah ya bu? Jangan sojain bu, jangan sojain bu. Kita setannya setan, kita. Hah? Oh saya yang berdiri tidak pernah lihat, oh pernah. Saya juga pernah jadi setannya saya. Jadi musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, hati kita. Maka bersihkan hati itu dari semua pengaruh setan. Maka Allah berfirman, la tattakhidhu khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Mana yang di sini? Dorongan hati untuk melakukan keburukan itu dari setan. Malas belajar dari setan. Tidak disiplin dari setan. Kita ikuti jadi setan. Karena hanya teman setan yang berteman dengan setan. Kalau kita berteman dengan setan, ya kita setan juga. Bedanya setan yang di situ pakai tanduk, di sini tidak pakai tanduk. Itu saja bedanya. Nah, oke tan. Nah, bersihkan hati. Ayo nilai manusia seperti manusia. Jangan lihat manusia seperti kelas yang lain. Oh saya lebih baik. Tidak. Kalau kita merasa kita lebih baik, kita sedang menjadi setan, sedang menjadi iblis. Manusia ini sama. Cerdas dan bodoh itu bukan perkara kelebihan. Oh dia bodoh, dia pintar. Yang mulia di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan yang sebenarnya di sisi Allah bukan kepada prestise duniawi, bukan kepada kejayaan duniawi. Kemuliaan sebenarnya di sisi Allah adalah di mana kita mampu menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Hamba Allah yang sebenarnya dibuktikan dengan dua perkara. Satu, hubungan dengan Allah baik. Dua, hubungan dengan manusia baik. Rajin sholatnya, tapi tak baik dengan kawannya, bukan orang bertakwa. Baik dengan kawannya, tapi tak baik dengan Allah, juga bukan orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Karena takwa itu membutuhkan dua konsekuensi itu, akhlak dengan Allah, akhlak dengan makhluk. Puncak iman kata Rasulullah, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Puncak iman seseorang itu terletak kepada attitude, terletak kepada etika, terletak kepada akhlaknya. Itulah puncak iman yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu. Lagi-lagi hati, tempat niat bersemayam, tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menilai semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya kita. Hadirnya kita di sini membawa niat kita masing-masing. Maka supaya kehadiran kita itu dinilai dengan kebaikan, hadirkan niat baik ketika kita melakukan aktivitas. Niatkan dulu. Baikkan niat kita, tujuan kita, karena Allah menilai tergantung daripada niat kita. Kedua, Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sebagai hadiah atas kesedihan Rasulullah. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah disuruh memilih dua gelas. Satu gelas berisi minuman keras, satu gelas berisi susu. Rasulullah memilih susu. Apa maknanya? Apa pesannya? Jika saja Rasulullah memilih minuman keras, maka tersesatlah umat Islam ini. Rasulullah memilih susu, maka selamatlah umat Islam. Artinya apa? Hidup itu membutuhkan pilihan.
bagaimana kita jalani hidup ini tergantung pilihan kita hari ini. Kita mau seperti apa besok? Sekarang kita memilih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia telah diberikan dua potensi. Potensi untuk melakukan kebaikan, potensi untuk melakukan kejahatan. Kitalah yang memilih. Mau jadi orang baik, kita yang pilih. Mau jadi orang jahat, kita yang tentukan. Ayo, pilihan di tanganmu, kata Allah. Nanti kalau engkau pilih segala sesuatu, apapun pilihanmu itu, konsekuensinya pasti mengikuti terhadap pilihan itu. Konsekuensi itulah yang disebut dengan pahala dan dosa. Jadi pahala dan dosa itu cuma reward atas pilihan kita. Kita yang memilih, kita yang memilih, kita yang menanggung. Dan setiap hidup adalah pilihan. Mau seperti apa? Contoh, mau makan. Ketika kita ingin makan, itu pilihan kita. Nasinya kita mau makan, silakan. Tidak kita makan, pilihan kita. Kalau makan kenyang, tak makan lapar, konsekuensinya. Begitu hidup. Kita yang memilih. Jalan hidup ini ditentukan di tangan kita. Jangan kita katakan, oh ini takdir. Jangan salahkan Allah. Banyak orang menyalahkan Allah dalam kehidupannya. Ketika dia mendapatkan suatu perkara yang tidak menyenangkan, wah ini takdir. Tidak. Ini konsekuensi dari pilihan yang telah kita pilih. Dan Allah menetapkan konsekuensi itu. Sehingga konsekuensi itu menjadi takdir dalam hidup kita. Maka pilihan. Nah, yang namanya pilihan, kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Kalau kita makan banyak cabai, pedas bedak. Halo, Profesor. Makan banyak cabai, pedas. Makan tak ada cabai, tak pedas. Itu pilihan. Hidup seperti itu. Maka mulai dari sekarang tentukan pilihan Anda. Tentukan pilihan kita. Mau jadi apa kita ke depan? Ditentukan dari hari ini. Mau seperti apa kita besok? Ditentukan hari ini. Nanti perkara itu tercapai atau tidak, di sanalah letak takdir Allah bekerja. Yang jelasnya kita harus memilih jalan kehidupan ini. Maka kita berdoa di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, luruskan jalan hidup kami ini. Itu doa kita. Maka kita pilih jalan yang terbaik. Rasulullah memilih susu, selamatlah kehidupan kita. Kemudian ini peristiwa pentingnya. Rasulullah Mi'raj. Langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bertemu dengan Sidratil Muntaha. Di balik itu ada Jannatul Ma'wa. Dari Jannatul Ma'wa Rasulullah mendapat perintah salat. Tadi disampaikan oleh rekan kita, dari 50 jadi 5. Yang 5 ini setara pahalanya dengan 50 waktu tersebut. Maka ada pesan pentingnya. Semua ibadah itu datang wahyu yang menjelaskan kewajiban, kecuali sholat. Sholat dijemput langsung oleh Rasulullah. Artinya sholat ini mengandung perintah yang paling besar. Kita banyak masalah. Ya, banyak masalah pada nih. Punya masalah atau tidak? Di sini ada yang tak punya masalah, Bu. Saya hidup tanpa masalah. Itu pasti apa namanya itu? Lah. Lagi ceramah dulu, Pak. Sampai mana tadi? Nah, kadang-kadang iklan itu mengganggu ya. Salat. Kita punya banyak masalah. Setiap makhluk punya masalah masing-masing. Jangan dikira tidak ada masalah. Karena kita masih hidup, kita pasti memiliki masalah. Hanya benda mati yang tidak punya masalah. Kalau tidak percaya, coba tinju di tiang ini. Kalau kita tinju di tiang ini, yang sakit tangan kita atau tiang yang sakit?
tangan kita. Kenapa tiang tidak merasa sakit? Karena tiang itu benda mati. Kita hidup, maka yang hiduplah yang merasakan masalah. Jadi Buya, kami tidak mau pakai masalah yang sudah mati saja. Gampang. Kalau mati tidak dapat masalah, nanti di alam barzah dipukul yaitu derita loh. Jadi bagaimana kalau kita ini hidup tidak mau pakai masalah? Tidak mungkin. Setiap waktu adalah ujian. Setiap detik adalah ujian. Ada dua perkara di sini. Allah menguji, Allah menegur. Jadi jangan dikira masalah itu ujian semua. Tidak. Kalau tidak belajar, datang ujian itu namanya teguran. Kita belajar tidak pernah, sampai di ujian tidak bisa ngisi, soalnya payah, namanya teguran. Makanya belajar, bos. Kalau kita rajin belajar, datang soal, oh ini soal, saya selesaikan. Itu ujian, menguji kemampuan. Nah, bedakan mana ujian, mana azab. Bentuknya sama. Nah, ini tergantung kita. Kalau kita beriman, dapat masalah namanya ujian. Kalau kita tidak punya iman, tidak beribadah, dapat masalah namanya teguran. Jangan sok-sok diuji, sok-sok kekasih Allah. Nah, ini masalahnya kita. Jadi Sholat ini adalah cara menyelesaikan ujian. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau banyak masalah itu jangan diceritakan sama teman. Jangan curhatnya dengan teman. Curhatnya dengan Allah. Karena kenapa jangan dengan teman? Kadang manusia ini dititipkan perkataan, itu bisa bertambah. Dititip uang berkurang, dititip ucapan bertambah. Kita ini rahasia ya, ya insya Allah rahasia. Besok bocor 1, besoknya lagi bocor 2, bocor 3, sehingga jadi gosip. Makanya kalau ada masalah, jangan cerita sama orang, ceritanya sama Allah. Kenapa manusia ini banyak yang manis di bibir mengungkai kata, di dalam hati dia membuat rencana. Bagaikan telunjuk lurus kelingking berkait, menggunting dalam lipatan, duri dalam daging, bagaikan pagar makan tanaman. Kejam. Ceritalah dengan Allah. Allah pasti akan memberi solusi. Allah memberi solusi. Maka sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Cara orang beriman menuju Allah adalah lewat mi'rajnya. Apa mi'rajnya? As-salatu mi'rajul mu'min. Maka kalau ada masalah, sholat. Banyak masalah, banyak sholat. Minta tolong kepada Allah. Ini jangan. Sholat kita kadang aneh. Sholatnya 2 menit, doanya setengah jam. Lah 2 menit sholatnya sama pula dengan ayam atau padi. Pernah lihat ayam atau padi? Cepat. Sat. Ayam atau padi. Ini sholat kita Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini ayam atau padi. Sholat itu kan ada rukunnya tumakninah, tenang-tenang. Tidak ada orang lomba sholat. Sholat tenang-tenang, sampaikan kepada Allah. Dalam sholat coba kita pelajari doa iftitah kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Artinya apa? Ya Allah, ya Allah, aku datang kepada Engkau ya Allah, menghadap langsung kepada Engkau ya Allah. Aku tahu Engkau sedang melihatku, aku pun hadir di hadapanmu. Hanifah muslimah, ya Allah, aku ini lurus menyerahkan diriku kepada Engkau. Wa ma ana minal musyrikin. Tidak ya Allah, aku bukan tergolong orang-orang yang menyekutukan Engkau. Aku hanya minta tolong kepada Engkau, tidak kepada yang lainnya Allah.
pernyataan kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku nyatakan di hadapanmu, inna solati, solat yang kudirikan ini, wa nusuki, seluruh ibadahku ya Allah, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya kutujukan untuk mencari ridhamu ya Allah. Pernyataan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa ada orang sholat pikirannya kemana-mana? Allahu Akbar. Kunci undangan mana tadi ya? Ini belum selesai. Ada banyak. Pernah ada Leo? Pernah enggak? Itu tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Kenapa tidak khusyuk? Satu, kita sholat hanya sekedar menunai kewajiban kita. Jadi tidak ada rasa di dalam sholat. Kenapa? Karena hanya sekedar menunaikan kewajiban. Sudah sholat ya sudah. Padahal tidak. Sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban. Sholat itu adalah cara seorang muslim berterima kasih kepada Allah lewat sholat. Coba kita bayangkan, kita nolong si A, sampai di si A, terima kasihnya kepada si B. Kesal tidak kira? Kesal. Kita yang nolong, kepada orang lain dia berterima kasih. Maka wajar Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada orang yang meninggalkan sholat. Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi karunia, Allah yang memberi taufik, fadilah dan lain sebagainya, tapi dia terima kasihnya tidak kepada Allah. Allah marah. Wajar bos, wajar. Maka sholat adalah cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Kita terima kasih, sujud syukur kita kepada Allah. Ini ada orang yang tak sholat, artinya dia tak pandai bersyukur. Ada orang yang tidak sholat, artinya dia yang tak pandai berterima kasih. Maka sholat adalah cara berterima kasih. Kalau kita namanya terima kasih, kita tulus. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami bisa berpikir sehingga cerdas, itu karena nikmat daripadamu ya Allah. Saya terima kasih, saya sujud kepadamu. Itulah yang namanya sholat, bukan ritual semata. Jadi sholat menyelesaikan masalah. Artinya lewat sholat kita mohon ampun kepada Allah, lewat sholat kita bersyukur kepada Allah, lewat sholat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwasan hidup ini, sholat sekalipun kita ada setan yang menggoda, apalagi tidak sholat. Tapi Bu ya, ada yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya senang-senang saja. Ya wajar. Kenapa setannya tidak menggoda orang yang tidak sholat? Ya temannya, mereka sejiwa. Teman, mana mungkin teman menggoda teman? Yang digoda itu musuh. Kalau kita sholat, maka kita musuhnya setan. Semakin kuat ibadah kita, semakin kuat iman kita, semakin kuat setan menggoda. Ibarat kata, semakin tinggi pohon di rimba, semakin kencang angin bertiup, betul? Oh, kalau begitu saya tidak mau jadi pohon yang tinggi, saya mau jadi rumput saja. Hanya rumput yang diinjak orang. Artinya apa? Dimanapun posisi kita, pasti akan ada ujian yang menerpa. Maka tugas kita adalah menghadapi ujian dan cobaan Allah itu lewat sholat. Cara kita berkomunikasi dengan Allah, cara kita curhat dengan Allah itu sholat. Lucu kalau ada orang yang ingin dekat dengan Allah tapi tidak mau sujud kepada Allah. Itu menjadi hal yang sangat lucu. Ini contoh lain. Ada orang rambutnya panjang, berewoknya panjang, kumisnya panjang, bulu ketiaknya panjang, semua panjang. Nah, padahal di sebelah rumah ada tukang cukur. Pertanyaannya,
Apa tukang cukur tidak mau mencukur dia, atau dia yang tak mau datang ke tukang cukur? Dia yang tak mau datang ke tukang cukur. Nggak mungkin tukang cukur itu ngejar-ngejar dia, sini, saya potong bulu tekianya. Nggak mungkin. Dia yang datang. Artinya apa? Allah menunggu kita hadir. Jangan menunggu Allah menjemput kita, karena sekali Allah menjemput kita, isdet. Allah jemput, isdet, selesai perkara. Maka datanglah kepada Allah sebelum Allah panggil. Ada istilah keren, solatlah di belakang imam sebelum engkau disolatkan di depan imam. Solatlah di belakang imam sebelum engkau disolatkan di depan imam. Allah kan memudahkan. Agama ini memudahkan. Kalau tidak sanggup solat berdiri, solat duduk. Kalau tidak bisa duduk, solat berbaring, jangan tidur ya. Tidak ada solat sambil tidur. Kalau solat sambil tidur mimpi dia tuh. Ya, solat berbaring. Arti Allah memudahkan. Kenapa kita yang mencari jalan kesulitan? Maka adik-adik semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sebuah perkara peristiwa yang sekedar menunjukkan kebesaran Allah. Isra dan Mi'raj adalah cara Allah mengajari manusia bagaimana dia bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meletakkan keyakinannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan dia bisa Mi'raj kepada Allah, dia bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala minimal sehari 5 kali dia berbicara dengan Allah. Kalau kita punya pacar, sehari 5 kali teleponan. Bagaimana? Apa rasanya? Ayo. Telepon pagi, telepon siang, telepon sore, telepon malam, telepon. Sebelum tidur sleep call. Ya begitu dengan Allah. Ini yang jadi lucunya, teleponannya lama, sholatnya sebentar, scrollnya lama, baca Qur'annya sebentar. Katanya mau jadi kekasih Allah, tapi lebih banyak di layar kaca daripada di depan mushaf. Katanya mau dicintai Allah, tapi lebih banyak menggosip daripada di atas sajadah. Yang lucunya seperti itu orang Islam. Maka ada pesan terakhir saya sebelum kita tutup. Jadilah kita seorang muslim bukan hanya sekedar identitas semata. Jadilah kita seorang muslim yang benar-benar lahir dari hati kita. Bukan sebagai hamba Allah dalam artian ritual, tetapi sebagai hamba Allah yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang lahir dari hati. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita. Pandanglah kehidupan ini sebagai sebuah lahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita yang lebih tinggi sehingga kita bisa menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa diperluaskan, kalau setetes bisa dilautkan, kalau segenggam bisa digunungkan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik semua. Mohon Allah mengampuni kesalahan saya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.